Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Haleluya. Senang rasanya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang telah dikasihi, yang telah dikuduskan untuk menerima bagian yang kekal dan kehidupan dalam kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita sama-sama buka di Alkitab kita di dalam Lukas 15. Lukas 15, perumpamaan tentang anak yang hilang. Mulai dari ayat 11. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Papa, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi milik kita, yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Karena kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar suara seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hambanya dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hambanya itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau makan. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembuh lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Mungkin ini sesuatu yang sering kita dengar. Izinkan saya pagi hari ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya saudara dan saya menerima
berkat terbaik dari Tuhan. Berkat terbaik. Segala sesuatu yang Papa sediakan bagi kita. Nah, kisah ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dalam Matius 13, perumpamaan tentang benih yang ditabur, firman Tuhan adalah benih, seperti saat ini saya sementara menaburkan firman. Dalam Matius 13, di hadapan para Farisi ahli Taurat, orang-orang kebanyakan beserta dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Lalu setelah dia sampaikan seperti itu, para muridnya datang kepada dia. Lalu berkata, "Guru, Tuhan, kami tidak mengerti apa maksud dari perumpamaan itu." Yesus menjawab, "Memang firman Tuhan disembunyikan dalam perumpamaan." Kenapa disembunyikan dalam perumpamaan? Supaya tidak semua orang mengetahui rahasianya. Tetapi kamu, katanya pada waktu itu, kamu mengacu kepada murid-muridnya. Hari ini mengacu kepada saudara saya. Tetapi kamu, umat Tuhan yang saat ini hadir di tempat ini, engkau dikasih karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Amin. Berdasarkan itu, bahwa Yesus juga di dalam Lukas 24, saat dia bertemu dengan dua orang muridnya di Emmaus, yang berulang kali saya sampaikan, dan pada saat dia memperlihatkan diri kepada para muridnya dalam sebuah ruangan, dia berkata setelah kebangkitannya, "Segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi seperti yang telah kusampaikan kepada kamu saat aku bersama-sama dengan kamu." Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Bahwa Mesias, bahwa dirinya sebagai Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaan. Itulah seluruh isi daripada kabar baik. Amin. Amin. Kalau kitab Musa dimulai Kejadian, Keluaran, apalagi? Imamat, apalagi? Bilangan, apalagi? Ulangan. Selebihnya kisah para nabi. Walaupun di situ ada satu raja-raja, walaupun di situ ada satu Samuel, walaupun di situ ada kisah-kisah lain. Semuanya bicara tentang para nabi. Amin. Orang yang mendengarkan suara Tuhan dan menyampaikan kepada umatnya. Amin. Nabi terakhir adalah Maleaki. Setelah itu 4 Injil. Setelah itu kisah Rasul. Sampai kepada kitab terakhir apa? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu dikatakan apa? Singa dari Yehuda telah menang. Siapakah singa dari Yehuda? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berdasarkan itu, hari ini dalam Lukas 15 pun Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang bapa yang memiliki 2 orang anak. Anak sulung dan anak bungsu sebetulnya. Berarti 2 ya. Yang pertama pasti anak sulung, yang kedua anak bungsu. Di sini diceritakan bahwa anak bungsu menginginkan bagiannya. Dia bilang, "Bapak, yang bagian harta saya, yang menjadi hak saya, yang diwariskan kepada saya, berikan kepada saya sekarang. Saya sudah dewasa, saya bisa atur sendiri." Yang bungsu berkata seperti itu. Yang sulung selanjutnya dia memang tidak minta harta, tidak minta kepada bapaknya. Tapi dia juga menginginkan harta itu. Amin. Yang satu, dia datang kepada bapaknya, menganggap dirinya sudah mampu, sudah dewasa, dan "Papa, berikan bagian kepadaku, aku bisa mengurus diriku sendiri." Halo, ini ekspresinya. Anak sulung, dia juga menginginkan harta, karena pada waktu ada adiknya kembali dari keterpurukan, jadi kembali ke rumahnya, dia marah. Dia bilang, "Bapak memotong lembu tambun kepada anak bapak yang sudah menghabiskan harta bapak,
Sedangkan aku yang tidak pernah melanggar perintah Bapa, Bapa tidak pernah memotong satu ekor kambing. Berarti dia menginginkannya. Amin. Tapi dia menginginkan dengan cara berbeda. Dia berharap dengan dia menempatkan Bapanya sebagai seseorang yang akan memberi upah kalau dia baik. Dia menempatkan dirinya bahwa dia hidup untuk melayani Bapa. Papanya bilang, engkau anakku, aku mengasihimu. Amin. Jadi ada seorang anak yang memang dia dalam kelimpahan, tapi tidak mendapatkan segala sesuatu yang disediakan oleh papanya. Kenapa? Dia mencoba membayar sesuatu yang gratis. Halo? Sesuatu yang gratis bisa dibayar? Anak sulung mencoba membayar dan ketaatannya dengan pelayanannya untuk mendapatkan bagian harta yang disediakan oleh papanya. Pada papanya bilang, nak, milikku, milikmu. Kalau engkau rasa memotong lembu tambun, potonglah. Amin. Kalau engkau mau melakukan sesuatu yang baik, ambillah. Kenapa? Apa yang aku punya, kamu punya. Amin. Menggambarkan apakah kedua anak ini? Satu, merasa mampu berjalan sendiri tanpa papanya. Yang penting kasih saya hartanya itu. Sebetulnya kelihatannya bagi manusia kebanyakan, harta begitu berharga. Maka sekarang saya baru tahu, makanya ada ayat firman Tuhan dalam Matius 6, bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Pada waktu yang bersamaan engkau mengabdi kepada Allah, dan pada waktu yang bersamaan engkau mengabdi kepada Mammon. Tidak bisa. Bukan tidak boleh. Tidak bisa. Sekali lagi saya katakan, bukan tidak boleh, tapi tidak bisa. Kita tidak dirancang seperti itu. Pada waktu yang bersamaan, kalau saudara mempercaya uang, harta, kekayaan sebagai andalan hidupmu, pada waktu yang bersamaan, Tuhan bukanlah Tuhan. Tapi pada waktu saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, Dia pemilik segala sesuatu. Amin. Saya tidak pernah bisa membayangkan bagaimana seseorang yang menyebut dirinya sebagai anak Allah, tapi berkekurangan. Tidak pernah saya bayangkan. Sangat sulit rasanya anak Allah, tapi kekurangan. Sangat sulit rasanya anak Allah yang pemilik langit dan bumi, hidup dalam keluh kesah, mengasihani diri. Padahal Dia adalah pemilik segala sesuatu. Cuman ya, rahasia mendapatkannya seperti apa? Sekali lagi saya katakan, kalau saudara dan saya, dalam kacamata Tuhan, dalam rancangan Tuhan, berusaha untuk mendapatkan berkat Tuhan dengan jerih lelah. Seperti anak sulung ini, sama dengan saudara, ingin membayar sesuatu yang disediakan cuma-cuma oleh Papa kita. Jangan salah sangka, saya tidak mengatakan cuma-cuma di sini tidak usah bekerja. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengkhawatirkan secara berlebihan seakan-akan kalau saya tidak berusaha, kalau saya tidak melakukan ini dan itu, kebenaran diri, kekuatan diri, kalau saya tidak lakukan ini dan tidak lakukan itu, saya mau hidup dari mana? Sekali lagi, kedua anak ini adalah gambaran tentang manusia. Tuhan Yesus sementara memperlihatkan diri manusia. Bukankah di Taman Eden, mungkin di Kejadian 3, kalau bisa ditampilkan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menciptakan manusia seturut gambar dan citra Tuhan. Artinya, sebagaimana Tuhan, demikianlah kita. Cuman kita bukan Tuhan. Amin.
Dan kita telah diberikan kuasa untuk harta kita adalah berkuasa atas segala apa yang Tuhan telah ciptakan. Ini harta kita. Amin. Ini harta kita yang Tuhan berikan tanpa syarat. Jadi pada awal penciptaan manusia dengan segala hormat, jangan salah sangka perkataan saya. Manusia tidak diciptakan untuk seumur-umur hidup melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Manusia diciptakan untuk menikmati kasih Tuhan. Ayolah, di kitab Kejadian mana yang katakan engkau kuciptakan untuk melayani aku? No. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita agar mereka berkuasa atas burung-burung di udara, binatang melata di daratan, ikan-ikan di lautan. Kuasailah bumi, beranak cuculah, nikmatilah hidupmu. Di mana pelayanannya? Kalau di kita harus bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Saya tidak mengatakan pelayanan itu tidak penting. Tapi terimalah lebih dahulu dari Tuhan, engkau tahu cara melayani. Amin. Amin. Tapi pastor, ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan kasih-Nya. Padahal engkau menerima terlalu banyak dari Tuhan. Sampai saudara tidak bisa tampung. Bagikanlah kepada dunia. Bagikanlah kepada saudaramu. Tapi terlebih dahulu, jadilah penerima yang baik. Saudara dan saya bisa menjadi pemberi yang baik. Amin. Haleluya. Setelah itu datang setan. Menggoda walaupun lewat Hawa, dikatakan gini. Sebetulnya Tuhan itu tidak begitu mengasihi engkau. Dia itu menyembunyikan bagian yang terbaik. Kamu tahu enggak? Bahwa di dalam perintah, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu. Di dalam pohon itu, membuat engkau bisa mandiri. Ingat ya, manusia punya kuasa atas segala sesuatu yang di bumi ini. Kalau engkau makan buah pohon ini, kuasa itu menjadi milikmu. Engkau bisa tentukan baik buruknya menurut dirimu sendiri. Engkau tidak butuh Allah. Tapi ingat, saudara dan saya tidak diciptakan seperti itu. Itulah awal dari ketidaktaatan. Apa itu? Bagi Tuhan ketidaktaatan dimulai dari kebenaran diri sendiri, kekuatan diri sendiri. Terlepas dari Allah. Ini yang dikatakan oleh si anak bungsu. Papa berikan bagianku. Saya sudah cukup dewasa. Sama kan? Dengan talon iblis. Kamu akan dapat pengertian. Kamu bisa tentukan apa yang baik dan buruk menurut engkau sendiri. Engkau punya kuasa. Pakai itu. Hasilnya apa? Merusak bumi. Amin? Amin? Halo? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana mereka? Pada waktu Tuhan datang, mereka sembunyi. Mereka takut, mereka malu. Kenapa? Jauh di dalam hati mereka setelah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Hati nurani mereka telah mendakwa mereka. Engkau telah bersalah di hadapan Tuhan. Jadi pada saat kita melihat Tuhan, yang pertama, kita melihat kekudusannya. Kita tidak lagi melihat citra Tuhan sebagai Papa kita yang mengasihi kita. Kita melihat Tuhan dalam segala kekudusannya. Dengan segala hormat, Tuhan tetap kudus. Selama-lamanya Tuhan tetap kudus. Tapi saudara dan saya diciptakan dari kasih-Nya. Halo? Amin. Pada waktu dia melukis saudara, dia melukis dengan sepenuh hati. Dia lengkapi saudara dengan saya dan kuasa untuk menikmati segala yang baik. Amin. Buah makanan di Taman Eden itu kamu boleh makan dengan sepuasnya. Kata sepuasnya artinya apa? Tanpa batas.
Amin. Tidak usah berhemat. Perkataan ini diulangi oleh Tuhan pada waktu menuntun umat pilihannya Israel ke tanah Kanaan. Di sana engkau tidak perlu makan roti dengan berhemat. Artinya apa? Suplainya lebih dari kebutuhan saudara saya. Amin. Amin. Anak sulung ada ekspresi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita merasa tidak layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tidak segampang itu. Ada harga yang harus dibayar. Kita harus berbuat sesuatu dulu. Membuat Tuhan berkenan dulu. Dengan perbuatan kita. Saya tidak mengatakan bahwa tanpa perkenanan Tuhan kita bisa diberkati. Tapi membuat kita berkenan di hadapan Tuhan dengan usaha kita dan kebenaran kita kebenaran diri sendiri di hadapan Tuhan, ini ada masalah. Toh akhirnya jelas anak sulung itu mengatakan, seumur hidup Papa sampai hari ini Papa, kalau saya bisa ekspresikan bahasa isi hati pikiran daripada anak sulung ini, sampai hari ini Papa, aku setia melayanimu. Tapi kenapa hidupku tidak baik-baik saja? Kenapa anak yang begitu memboroskan harta Papa? Setelah habiskan harta Papa, Papa masih terima dia kembali. Papa maafkan. Lah saya. Astaga. Lah saya. Saya setia melayani Papa. Saya tidak seperti anak sulung Papa. Saya tidak menghabiskan harta Papa. Saya bekerja, tinggal tunggu Papa. Papa, saya sudah berkenan ini. Saya sudah turuti perintah Papa. Mana harta yang menjadi hakku? Ujung-ujungnya, dia juga minta bagian. Seperti yang diterima oleh adiknya. Amin. Ya, ekspresi. Jadi dua anak ini ada gambaran tentang diri saudara dan saya. Kita pasti salah satunya. Dengan segala hormat. Kita pasti salah satunya. Kalau kita bukan gambaran anak bungsu, kita pasti adalah gambaran anak sulung. Amin. Izinkan Tuhan mengoreksi saudara pagi hari ini. Rendahkan diri. Amin. Saya tidak menyerang pribadi. Saya menyampaikan kebenaran yang membawa kepada kelepasan dan kemerdekaan. Bukan bagian saya untuk menghakimi saudara. Bagi saya, saudara yang ada pada pagi hari ini, ada anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang begitu kudus, benar, tak bercacat bercela. Bagian saya adalah memberitakan hati Allah yang penuh kasih. Agar saudara satupun di sini jangan terlewatkan untuk menerima berkat Tuhan yang terbaik. Amin. Berkat Tuhan yang terbaik. Bayangkan itu saja, terserah berkat itu apa. Tidak ada batasannya. Saya tidak tahu kebutuhan saudara apa. Jangan batasi Tuhan. Kalau kita adalah gambaran anak bungsu, kita merasa kita punya kekuatan, punya kepintaran, punya talenta, kita berjalan sendiri. Ya, kasih cap sedikitlah, saya anak Tuhan. Sepertinya segala sesuatunya baik. Tapi ingat, sekali lagi, rancangan awal kita, segambar dan secitra dan arah, kita tergantung sepenuhnya pada Allah. Allah ingin menuntun jalan hidup kita. Allah ingin menuntun setiap langkah kaki kita. Karena Allah berkata,
hidupmu ditentukan oleh firman-Ku. Ya, saya sampaikan ya, bukankah manusia bukan hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Berarti setiap langkah kaki kita, setiap tarikan napas kita, kita dituntun oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, ya saya tidak mengatakan kita tersesat, karena mungkin tanpa Tuhan saya pun kaya. Tanpa Tuhan saya pun berhasil. Bukan itu tujuannya. Saya berkata tentang kehidupan seperti yang Tuhan rancangkan. Yang penuh damai sejahtera, punya sukacita, ketenangan, kebahagiaan. Amin. Seperti seorang yang digendong oleh Raja Wali di bawah kepak sayapnya, di atas kepak sayapnya. Amin. Kita digendong di tengah badai, di tengah pencobaan, di tengah masa kesukaran. Saudara dan saya di bawah terbang tinggi. Pada waktu kita melihat di bawah, wow, persoalan di bawah telapak kakiku, karena Allah menyertai aku. Jika selama ini saudara dan saya ada seperti gambaran anak sulung, pagi hari ini, jika engkau menerima firman ini, perbaharilah pola pikirmu. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik. Dia memang ingin saudara dan saya melayani dia. Tapi dia memperlengkapi kita. Kalau dia suruh kita berbagi dengan orang, berbagi dengan sesama, dia akan sediakan terlebih dahulu. Kalau Tuhan menyuruh saudara dan saya masuk dalam pelayanan, dalam posisi yang apapun juga, baik dalam gereja, di luar gereja, Tuhan akan menyediakan talenta pengurapannya terlebih dahulu. Amin. Amin. Bagian kita adalah menjadi penerima. Singkat cerita, sekarang dua anak, ada gambaran manusia setelah jatuh ke dalam dosa, sekarang kita berfokus kepada anak bungsu. Dia ambil uangnya, karena ini pilihan bebas. Di Taman Eden, Tuhan bilang ini, kamu boleh makan buah, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu. Engkau mengatur hidupmu sendiri, tapi engkau mati. Mati kan? Dan mati melarat kehidupan yang harusnya, wah berkelimpahan. Hidupnya kering, hidupnya mati, bukan tubuhnya mati. Ya mati lah. Amin. Karena apa? Dia ingin menentukan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk, menawarkan kemandirian kita terlepas dari Tuhan. Amin. Nah, dia pergi. Dia habiskan. Karena dia sudah mengambil bagiannya. Toh kuasa atas sorga dan bumi. Toh, yang kuasa untuk memerintah atas langit, atas bumi ini, dia ambil, tapi tanpa bergantung sama Tuhan. Dia andal kekuatannya. Dia merusak. Sumber daya bumi, sumber daya dunia ini, suatu saat akan habis. Sepintar-pintarnya saudara, ada satu masalah saja. Pengusaha dengan sumber daya terbesar, satu masalah saja. Dia bisa kehilangan semuanya. Amin. Berapa banyak orang, pengusaha besar, berapa banyak orang-orang hebat yang karena COVID. COVID itu sebesar apa? Mikroskop yang canggih baru bisa melihat sang virus. Hal sekecil itu memporak-porandakan seisi dunia. Amin. Bayangkan. Ketidakberdayaan manusia tanpa Tuhan. Yang pantas anak bungsu ini setelah sumber dayanya habis, setelah hartanya habis, karena dia tidak terhubung lagi. Yang punya sumber daya, harta yang tidak terputus-putus ada papanya, bukan dia. Kalau dia sudah mengambil bagiannya ini yang menjadi bagian dia. Begitu habis, ya habis. Dia tidak punya apa-apa lagi. Amin. Lalu,
Setelah dia miskin, setelah dia tidak memiliki apa-apa lagi, dikatakan, diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri, dia bekerja pada seseorang yang menyuruh dia bekerja di kandang babi. Jangan kita berpikir ikut dunia ini, dunia akan membuat kita, menyanjung kita, menempatkan kita pada posisi yang baik. Pada akhirnya, saudara dan saya akan diperbudak. Percayalah. Entah setan, entah dunia, sistem dunia akan memperbudak saudara dan saya. Hanya Tuhan yang memulihkan kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang mengasihi kita tanpa syarat. Amin. Pada saat kita dalam posisi popularitas yang baik, teman datang semua. Pada saat kita memiliki segala-galanya, orang yang tidak kenal pun mengaku saudara. Tapi pada waktu engkau jatuh, di mana mereka? Amin. Amin. Malah mungkin kita dicibir. Ya, waktu engkau banyak uang, engkau sombong, sekarang jatuh baru rasa. Bayangkan kalau Tuhan seperti itu. Kalau saudara dan saya, ada teman daripada anak bungsu ini, yang begitu sombong, hura-hura hendak ajak-ajak kita, waktu banyak harta hendak pusing kita, pada waktu dia jatuh miskin, apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan? Ayolah. Kalau tidak jawab, bagaimana saya mau menceritakan Tuhan yang baik? Jujurlah. Tidak usah jawab, tapi saudara saya punya jawaban dalam pikiran, walaupun tidak diucapkan dalam mulut. Amin. Dia mau saking laparnya, dia mungkin belum waktunya gajian. Dia bilang, kamu kerja, setelah kamu kerja dulu, setelah aku diuntungkan dulu, baru aku gaji kamu. Nah, ini tuannya ini. Toh, tuan yang memang jahat benar, yang disalah mengertikan oleh anak sulung itu terhadap papanya. Dia berpikir, papanya seperti ini. Harus bekerja keras, harus bayar harganya. Baru saya bayar harganya. Tapi dia tidak punya apa-apa, dia mau makan ampas. Dia yang makanan babi. Terserah orang Ambon di sini, di Ambon sini kalau piara babi, kasih makan pakai apa? Saya dari Kalimantan. Kalau zaman dulu kami memberi makan babi, ya, orang Pontianak memberi makan babi dengan cincangan batang pisang atau bungkil kedelai bekas bikin tahu atau nasi sisa. Itu campur aduk, wah dicampur-campur. Ya itu sampah lah ini makan. Amin. Berarti kalau ingat begitu, alangkah bahagianya saudara pada saat hari ini masih bisa makan nasi dengan tempe dan tahu goreng walau sepotong. Amin. Dia mau makan, dia lapar. Lalu sementara dia tidak dikasih juga, lalu sementara dia berpikir, saya menderita di sini. Di rumah papaku, dia banyak pekerja. Mereka berkelimpahan makanannya. Baiklah aku bangkit dan pergi ke papaku. Pertanyaan saya sederhana. Anak sulung ini, katakanlah kembali kepada papa. Katakanlah dalam hubungan saudara dan saya, kita umat manusia, dengan Allah, apa yang membuat kita bisa kembali kepada Allah? Apa yang berani membuat kita berbalik dan berlari kepada Allah? Apa yang membuat kita berani mendekat kepada Allah? Perbuatan kita atau kasih Papa? Mana yang menghasilkan pertobatan? Ayolah, jujurlah jawab. Jujurlah. Kalau anak bungsu ini ingin kembali ke bapaknya untuk mendapatkan perkenan bapaknya, untuk mendapatkan berkat bapaknya walaupun cuma makan minum,
untuk diterima kembali, walaupun sebagai seorang pekerja, seorang hamba, toh, kalau berdasarkan perbuatannya di masa lalu, dia berani datang enggak? Dia berani datang enggak? Halo gereja Tuhan, kalau berdasarkan perilaku daripada anak bungsu ini, yang telah mengecewakan bapaknya, dengan meminta bagian hartanya, lalu berfoya-foya, menghabiskan semuanya, kalau dia tahu bahwa itu ada salah, itu ada berdosa, kira-kira dia berani tidak datang kepada bapaknya? Berdasarkan itu, berani tidak? Tidak berani ya? Saudara dan saya kita setuju. Lah kenapa dia berani datang kepada bapaknya berdasarkan kisah tadi? Karena apa dia bilang? Di rumah bapakku, para karyawannya penuh dengan makanan. Papaku, dan kata lain dia bilang, papaku tidak seperti bosku yang sekarang ini. Bosku sangat kejam. Mempekerjakan aku, tapi tidak memberi aku makan. Papaku memperlakukan karyawannya dengan baik. Jadi apa yang membuat anak bungsu ini bisa berbalik dan lari kepada bapaknya? Kasih papanya. Amin. Kasih Tuhanlah yang membuat saudara dan saya bertobat. Jadi dia pulang. Dia pulang, ingat ya. Dia pulang, dia kerja di kandang babi. Kalau kerja di kandang babi, dalam keadaan tidak punya uang, tidak punya harta, pakaian juga di badan, mungkin juga tidak mandi. Katakanlah berhari-hari dalam perjalanan pulang. Sampai depan papanya. Kira-kira aroma apa yang ada dalam tubuhnya? Aroma babi? Keringat? Atau parfum? Parfum? Dia beli dari mana uangnya? Maksud saya, dia datang kepada hadapan papanya. Apakah dia bilang, saya mau ketemu papaku, karena saya dulu bersalah, saya mesti cuci badan dulu, saya harus tampil kudus dulu, saya harus tampil baik dulu, bahwa saya menghadap papaku. Atau dia datang dengan segala keberadaannya yang kotor. Yang mana? Dan segala keberadaan yang kotor. Dia datang. Kenapa? Fokus dia adalah kebaikan papanya, bukan dirinya lagi. Amin. Fokusnya adalah kebaikan hati bapaknya, bukan dirinya lagi. Kalau lihat dirinya, dia rasa tidak akan layak. Kalau lihat kelakuannya, dia tidak akan layak. Dia lihat tampilannya, dia rasa tidak layak. Tapi karena matanya tertuju kepada kebaikan hati papanya, dia berlari. Ini yang ingin saya sampaikan. Khotbah baru dimulai. Waktu papanya lihat dia dari jauh. Dia lari. Papanya kira-kira dari kejauhan. Kalau papanya melihat dia dari jauh dari padang gurun sana. Artinya apa? Berarti pada waktu dia hilang. Pergi dari rumah bapaknya. Berarti setiap hari. Papanya lihat. Betul enggak kira-kira? Amin. Dia lihat terus. Begitu lihat Pak bayangan hitam, mungkin ini anakku, mungkin itu anakku. Dia siap-siap. Dia lihat, ya benar anakku. Pada waktu lihat, mungkin anaknya ini ya kan masih takut-takut toh. Diterima enggak jadi karyawan nih? Diterima enggak jadi karyawan nih? Enggak memenuhi kualifikasi ini. Dia lambat langkahnya. Tapi papanya begitu melihat anaknya, Alkitab berkata, dia lari. Bagaimana ekspresi seorang papa yang rindu sama anaknya pada waktu melihat anaknya? Boleh enggak saya perlihatkan gini? Papanya lari dengan posisi seperti ini. Anakku. Boleh? Apa ini? Ini apa? Ku datang pada salib itu. Paham? Bukti kasih Papa buat saudara dan saya. Ada penebusan dalam Kristus Yesus. Ini. Anakku. Begitu dekat, dia peluk, dia katakan apa? Anaknya, Papa maafkan aku berdosa segala macam. Papanya hanya bilang gini. Dia peluk anaknya. Welcome home, my beloved son. Welcome home, my beloved daughter. Hanya itu katakan. Selamat datang kembali, anakku yang terkasih.
Anaknya bilang, saya punya dosa semacam, dia tidak pedulikan. Bagi dia tidak penting. Bukan berarti dia berkompromi dengan dosa. Dari jauh dia sudah perlihatkan, hei, aku menyediakan penebusan bagimu. Ini salib. Amin. Saya kasih tahu, seluruh cerita Alkitab silakan ditafsirkan. Tapi penafsiran pertama adalah memperlihatkan Yesus, memperdengarkan Yesus. Karena setiap orang yang melihat dan mendengar Yesus memperoleh kehidupan dan kesembuhan. Amin. Dari jauh dia sudah perlihatkan salib, lalu datang masuk ke rumahnya. Sebelum dia terima dalam rumahnya, Papa bilang, potonglah lembu tambun itu. Apa itu? Di mana Yesusnya? Di mana Yesusnya? Yesusnya di mana? Dan ceritain. Apa itu? Kabel ya? Sebelum masuk rumah, papanya bilang kepada para pekerjanya, sembelihlah lembu tambun itu. Lalu mereka berpesta, pertanyaan saya, di manakah tokoh utama kita? Yesus Kristus Tuhan. Di mana? Lembu tambun. Sekali lagi, berdasarkan Lukas 24, bahwa seluruh Alkitab, kitab Musa, para nabi, kitab Mazmur, apalagi perjanjian baru, bicara tentang aku. Tentang Mesias harus mati untuk masuk dalam kemuliaannya. Berarti bicara tentang Yesus dan pekerjaan penebusannya yang sudah selesai. Alkitab berisi ini. Nah, mari kita cek apakah ini kebenarannya seperti itu. Sekali lagi saya katakan, Alkitab menjelaskan Alkitab. Mari kita fokus kepada anak lembu tambun yang disembelih. Tolong bukakan dalam Imamat. Imamat pasal 1 ayat 1. Ada korban bakaran, Imamat. Saya enggak akan bahas Imamat. Lain kali kita bahas Imamat. Saya akan memperlihatkan sesuatu. Imamat 1, judulnya apa? Korban bakaran. Lewati, itu Imamat 2, korban sajian. Imamat 3, korban keselamatan. Imamat 4, korban penebus dosa. Imamat 7, korban penebus salah. Jadi ada 5 korban. Menggambarkan siapakah kelima korban ini? Halo? Menggambarkan siapa kelima korban ini? Yesus Kristus Tuhan, saudara yang mengatakan. 4 diantaranya di luar korban roti sajian. Kalau roti sajian bukan tentang kematiannya, tapi tentang kehidupannya. Roti hidup untuk kita makan. Amin. Gandum digiling, diinjak-injak, dihancurkan, dipukul-pukul. Gambaran Tuhan Yesus yang dipukul-pukul, diinjak-injak. Amin. Mati di atas kayu salib dan dia menjadi roti hidup buat saudara saya. Itu artinya gambar roti sajian. Tapi lebih dari itu, Imamat pertama, korban bakaran, korban penebus dosa, korban keselamatan, korban penebus salah. Semua korban itu yang terbesar adalah lembu. Amin. Lembu digambarkan sebagai korban terbaik terbesar yang bisa dipersembahkan oleh manusia sebagai korban bakaran, korban keselamatan, korban penebus dosa. Bayangkan ini, lembu, potonglah lembu. Amin. Bapaknya bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia apa? Mengaruniakan anaknya. Anaknya dalam cerita ini digambarkan sebagai lembu tambun. Tambun tahu? Lembu gemuk. Tuhan menyediakan korban terbaik
untuk menebus saudara dan saya. Supaya engkau yang telah mati karena dosamu bisa dikembali menerima berkat sebagai anak Allah. Ingat sekali, hanya ini satu-satunya jalan buat saudara menerima kembali berkat Tuhan. Satu-satunya jalan. Tanpa Kristus juga orang kaya. Saya tidak memberitakan tentang kekayaan yang seperti itu. Saya sementara berkhotbah di gereja, di hadapan anak-anak Allah, bukan kepada dunia. Saya sementara memberitakan kasih karunia. Kalau saya harus berdiri di jalan-jalan, saya tidak beritakan kasih karunia. Saya memakai hukum Taurat untuk memperlihatkan dosa mereka. Amin. Amin. Sembelihlah lembu tambun itu, darahnya tercurah. Amin. Anak itu masuk dalam rumah. Seringkali orang berkata seperti ini. Apakah ada jaminan setelah anak ini menghabiskan harta bapaknya, lalu ditebus, dia minta jadi anak, tapi bapaknya tidak mengajar dia, tidak mendidik dia, lalu kembalikan dia ke dalam posisi sebagai anak, apakah tidak membuat dia nanti berbuat dosa kembali? Pertanyaan saya adalah, pada waktu si anak itu hidup dengan kekuatan dia di luar sana, dia menderita enggak? Menderita. Amin. Setelah dia kembali ke rumah bapaknya, karena kesadaran akan kasih bapaknya, kira-kira dia masih mau mengulangi kesalahan yang sama? Mau? Mau enggak? Di kitab Kejadian, ketidaktaatan adalah dimulai ketika kita mengandalkan kebenaran diri dan kekuatan diri untuk menjalani hidup. Ketaatan dimulai daripada pada saat kita menyerahkan hidup kita, kehendak kita kepada Allah. Nah, si anak bungsu ini setelah mengalami hal-hal yang buruk dalam dirinya, dia tidak minta dianggap kembali sebagai anak. Dia minta dipekerjakan sebagai pekerja. Tapi kasih karunia, Tuhan menebus dia dan menempatkan dia kembali dalam posisi anak. Amin. Apakah tidak diikuti dengan kesadaran, Papa, aku menyesal, aku berdosa mulai hari ini, mulai saat ini. Sekalipun deklarasi, mulai saat ini, aku serahkan kehendakku pada Engkau, Papa. Amin. Bukankah itu kehidupan saudara saya? Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan, itu adalah ketaatan. Karena apa? Hidup kita yang lama telah mati. Sang lembu tambun telah memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Amin. Amin. Saya penutup, seluruh Alkitab, kalau kita mau buka, pasti akan mengarah ke sana. Tapi saya hanya pakai 2 ayat saja untuk menjadi bahan bacaan perenungan kita pada pagi hari ini. Di dalam Roma 3, ini tentang semua orang telah berdosa dan dibenarkan karena iman. Saya tidak berlama-lama, mulai dari ayat 23 saja, supaya lebih mudah. Tapi ini ada dalam konteksnya, kebenaran karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat diberikan bukan untuk membenarkan kita, untuk memperlihatkan kepada anak bungsu ini, bahwa dengan kekuatanmu engkau berdosa tetap surga. Amin. Hukumnya ini diperlihatkan. Amin. Kepada anak sulung, hukum Taurat diberikan kepada dia juga untuk melihat hasilnya. Engkau berkata engkau mengikuti kehendak Allah, seluruhnya perintah Papaku.
Tapi pada waktu saudaramu dikasihi oleh papa, kenapa kau marah? Kenapa kau marah? Hukum Taurat mana yang Anda langgar? Jangan membunuh, karena di ayat lain dikatakan gini, engkau marah terhadap saudaramu saja, engkau sudah menjadi seorang pembunuh. Pada waktu dia marah terhadap saudaranya, adik bungsunya, apakah dia seorang pembunuh? Apakah dia pelanggar hukum Taurat? Dan karena ayat 23, Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu kala pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa kini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk meregah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bagi bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat karena iman, jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, justru kami meneguhkannya. Memang ini bicara tentang, secara khusus hukum Taurat bicara tentang orang Yahudi. Hukum Taurat hanya diberikan kepada orang Yahudi karena orang Yahudi adalah satu-satunya bangsa pilihan. Amin. Untuk memperlihatkan kepada bangsa pilihan ini, hey, kalau engkau mau hidup berkenan di hadapan Allah dan kekuatanmu sendiri dan kebenaranmu sendiri, ini hasilnya. Ini cerminnya. Kita bisa melihat kegagalan kita. Setelah kita gagal, apa yang kita lakukan? Tuhan menunjukkan jalan lain, penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Dan kita, sekalipun kita bukan Israel, kehidupan kita, dalam tanda kutip, hampir sebagian besar mengikuti pola hukum Taurat. Kita berpikir kita harus melakukan sesuatu dulu, Tuhan berkenan, Tuhan melihat perbuatan kita, baru memberkati kita. Padahal Tuhan bilang, aku menjadikan jalan yang mudah. Dalam Kristus Yesus, engkau percaya, engkau lahir baru, engkau diterima, engkau menerima berkat anak Allah. Amin. Pak, bagaimana dengan kekudusan? Mari kita buka dalam Galatia 3. Galatia 3, Galatia 4, Galatia 5. Penutup. Ayat 26 saya, supaya Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Ingat ya, anak bungsu ini, papanya sendiri mengatakan, anakku yang terhilang telah ditemukan. Dia yang telah mati telah dihidupkan kembali. Tapi kalau Allah bapaknya menerima dia masuk ke dalam rumah tanpa menghakimi, seperti yang kita baca dalam Roma 3, tanpa menghakimi kesalahannya, papa ini melanggar kekudusan dan kebenarannya. Kalau papa di sini ada Allah. Amin. Tidak bisa, anak bungsunya telah berdosa. Dia juga sendiri mengakui dia berdosa. Lembu tambun ini memberikan hidupnya sebagai substitusi pengganti atas keberdosaan daripada anak bungsu ini. Amin. Berarti hidupnya lembu tambun ini, lembu yang tak bercacat bercela, hidupnya terenggut, diambil karena dosanya anak sulung ini, anak bungsu ini. Dia mati seperti gambaran daripada lembu tambun ini. Nyawa lembu tambun ini, nyawa ada kehidupan dari lembu tambun ini
menjadi bagian kehidupan baru si anak bungsu. Saudara dan saya, pada waktu saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus, kita tidak di luar Kristus. Kita tidak lagi mandiri sebagai diri sendiri. Saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Bukan Yesus di dalam kita. Bukan Yesus di dalam kita. Baca seluruh Alkitab. Baca seluruh Alkitab. Dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya dalam Kristus Yesus. Seakan-akan Papa menilai saudara dan saya karena kita ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi miliknya. Seakan-akan engkau, Allah Bapa berkata kepada Yesus, kamu kan yang kamu kan yang menebus mereka ini. Dia keadaan berdosa. Sekarang milik kamu. Kamu kan sudah bayar. Urusan saya dengan saya sudah selesai. Paham? Urusan saya sudah selesai. Toh dosa orang ini, ya saya dan Bapak itu, kan saya sudah berfirman. Upah dosa ialah maut. Amin. Dosa itu diperbuat karena satu orang, Adam. Nah sekarang engkau telah membayar dosa mereka, anakku Yesus, anakku yang terkasih. Engkau telah menebus mereka. Dengan apa? Dengan mati ganti mereka. Berarti mereka sebetulnya sudah dieksekusi mati. Bagiku. Mereka sudah tidak ada. Saudara dan saya di hadapan Papa di sorga, manusia lama kita, yang namanya ini dan itu, kita sudah mati. Kalau sudah mati, baik yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, dosa saudara saya tidak terlihat. Amin. Paham? Ayolah. Kalau tidak, kenapa Alkitab katakan dalam Kristus Yesus? Amin. Apakah pada waktu Yesus menebus saudara, dengan menggantikan kita mati, apakah orang mati masih bisa berbuat dosa? Apakah orang mati bisa berbuat dosa? Tidak. Saudara saya hari ini dalam iman, apakah engkau sudah mati? Amin. Karena dosa maksudnya. Sudah mati? Kalau hari ini engkau hidup, siapa yang memberi engkau kehidupan? Kristus Yesus. Apakah Kristus Yesus berdosa? Berarti engkau juga tidak berdosa. Nanti kita akan bahas lagi. Saya cukup sampai di sini. Lalu Tuhan memberikan Roh Kudus menuntun engkau. Maka di Galatia Lama 5 nanti akan dikatakan ada perbuatan daging. Mau lihat perbuatan daging? Anak sulung itu. Dengki, iri dengki, amarah. Dia marah toh. Katanya dia mengikuti Tuhan. Katanya dia sangat taat kepada Tuhan. Pada waktu melihat kebahagiaan saudara yang diampuni, lo marah kenapa? Amin. Ini daging. Tapi saudara dan saya tinggal dalam Kristus Yesus. Kalau engkau memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Saya kasih tahu, sekali lagi, dengan rasa hormat. Ini adalah tanda daripada anak-anak Tuhan. Engkau akan hidup dalam kerendahan hati. Engkau akan hidup dalam kerendahan hati. Tanpa itu, engkau tidak efektif dipakai sebagai saksi. Tanpa itu, engkau tidak efektif melayani. Tanpa itu, hidupmu tidak maksimal untuk memuliakan Tuhan. Anak bungsu ini, setelah dia ditebus, dia memiliki sumber daya semuanya. Apa yang milik papanya menjadi milik dia. Bagaimana saudara hari ini? Apakah engkau mau mengambil yang sedikit berdasarkan kekuatanmu? Atau engkau mau punya semuanya bersama dengan Allah? Amin. Amin. Percayalah. Saya memberikan sebuah kebenaran berdasarkan sebuah fondasi kebenaran. Menyatakan kebenaran dengan fondasi kebenaran yang jelas. Bukan berarti karena cuma-cuma. Bukan berarti murahan. Bukan gratis, bukan berarti murah. Harganya sangat mahal. Anak Allah dikorbankan untuk saudara dan saya diterima kembali sebagai anak. Dan dalam posisi kita sebagai anak, setelah diterima,
kembali dalam rumah, dia akan berkata, Papa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Papa. Berarti dia menyerahkan kehendaknya pada papanya. Dari dalam rumah, anak bungsu ini akan dituntun, akan dibimbing. Saudara dan saya juga akan dibimbing. Sehingga buah roh muncul dalam diri kita. Amin. Kasih. Pengendalian diri. Hal-hal yang baik. Kesabaran akan muncul. Mungkin perlu proses. Tapi fokus kita bukan lagi dosa. Fokus kita ada kebenaran dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Jangan bayangkan karena saya mengatakan bahwa dosa kita tidak lagi, wah ini sesat nih. Terserah. Tapi saya katakan begini. Saudara ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Dan Alkitab berulang kali mengatakannya, Allah melihat kita dalam Kristus Yesus. Allah telah menempatkan diri kita dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa terlihat oleh Bapa, sedangkan kita telah menjadi milik Kristus Yesus, yang dalam pandangan Bapanya, kudus, tak bercacat bercela. Malah Bapanya hari ini menempatkan Yesus di sebelah kanannya. Duduklah di sebelah kananku, sampai aku meletakkan semua musuhmu di telapak kaki. Amin. Itu perkataan sama seperti Yesus di sorga hari ini. Demikianlah kita, karena kita di dalam Kristus Yesus. Berarti Tuhan pun akan meletakkan semua para musuh kita di bawah telapak kaki kita, karena iman kita dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita imani. Pagi hari ini kita akan terima perjamuan kudus. Anak lembu tambun itu inilah yang disembelih. Tidak tahu selanjutnya bagaimana cara kita menjalani, menikmati perjamuan kudus. Satu hal yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus sendiri berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Makanlah dan minumlah. Berarti dengan perkataan yang sangat jelas, yang kita nikmati sebentar ini, memang simbol, tapi tidak sepenuhnya simbol. Anggur bukanlah darah. Amin. Roti bukanlah daging. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, simbol ini, pada waktu kita lihat dan iman, pada waktu Bapak Gembala berdoa, kapan dia menjadi tubuh dan darah Tuhan? Berdasarkan perkataan Tuhan, makan dan minumlah. Pada saat kita makan, itu daging Tuhan. Pada waktu kita minum, itu darah Tuhan. Amin. Berarti di dalam diri kita, itu akan menjadi tubuh dan darah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati.